Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum LDKRM Universitas Galuh, yang saya hormati seluruh pengurus lembaga dakwah kampus Rodotul Muttaqin Universitas Galuh, yang saya hormati juga mungkin kader dan mahasiswa umum, yang mana alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengisi kajian umum pada kali ini. Nah, mungkin pada kegiatan kali ini, melihat daripada pamflet yang telah disebar, selain daripada kajian umum, yaitu sekaligus juga untuk halal bihalal, silaturahmi pengurus, kader, dan alumni. Nah, mungkin untuk itu dari saya pribadi mungkin minta maaf kepada seluruh pengurus, kader, dan alumni. Barangkali ada perkataan ataupun perilaku baik disengaja ataupun tidak disengaja, mungkin mohon minta maaf kepada semuanya. Dimaafkan. Nah, mungkin dari teman-teman juga, pengurus, alumni, dan kader juga, tanpa saya minta juga, insya Allah saya maafkan itu mungkin. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut ya mengkaji terkait apa yang menjadi tema kita, mungkin menarik kita bahas terkait halal bihalalnya. Halal bihalal, karena memang ini masih menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman kita mahasiswa yang lainnya. Sebetulnya apa sih hukumnya gitu ya? Apa sih hukumnya kegiatan halal bihalal ataupun silaturahmi yang dikaitkan dengan pada saat Idul Fitri? Nah, mungkin menurut sepemahaman saya terkait masalah hukum halal bihalal atau silaturahmi dalam Idul Fitri, mungkin itu hukumnya mubah ya, mubah, diperbolehkan, karena memang tidak ada hadis ataupun Al-Quran yang memang mengharuskan halal bihalal ini. Tetapi di samping itu, karena memang ini adalah kegiatannya baik, yaitu merupakan silaturahmi, saling maaf-maafkan. Nah, ini kan berarti ini adalah suatu tradisi yang ada di kita, mungkin tradisi yang ada di Islam di Indonesia yang diwariskan oleh para terdahulu kita gitu, yang diwariskan kepada kita. Nah, mungkin kita harus ketahui dulu gitu ya, apa sih gitu yang dinamakan silaturahmi ini. Nah, mungkin silaturahmi ataupun kalau dalam bahasa Arabnya silaturahimnya, silaturahim itu diambil dari dua kata, teman-teman, yaitu ada kata silah dan ada rohim. Silah itu hubungan, rohim itu adalah kerabat ataupun bisa diartikan kasih sayang. Jadi dapat diartikan silaturahim ataupun silaturahmi ini yaitu
menjaga hubungan kasih sayang dan persaudaraan antar sesama manusia, utamanya yaitu antara sesama kerabat, keluarga gitu, teman dan sahabat. Nah, mungkin ada beberapa manfaat ataupun hikmah dari adanya silaturahmi ini, adanya halal bihalal ini. Salah satunya yaitu akan menghapus dosa kita gitu ya, dosa sama antar manusia. Lalu akan memperbanyak rezeki dan mempanjangkan umur kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu man ahabba ayyubsatulahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan sisa umurnya, maka sambungkanlah tali silaturahmi atau tali kerabatnya. Jadi pada intinya kegiatan silaturahmi ini hukumnya mubah, diperbolehkan gitu. Tetapi tidak ada hadis yang mengharuskan silaturahmi atau halal bihalal yang dikaitkan dengan Idul Fitri gitu. Dalam artian kita saling memaafkan ataupun silaturahmi itu tidak ada batas waktu ataupun tidak dikaitkan dengan waktu. Kapan saja kita harus bermaaf-maafan dan silaturahim gitu. Itu mungkin terkait silaturahmi. Dan juga saya ingat ada kutipan yang disampaikan oleh guru saya terkait masalah maaf-maafan. Mungkin beliau mengatakan bahwa kunci hidup itu ada 4. Mungkin ada yang tahu juga ya, atau tidak? Kata guru saya gini, jadi kunci dalam hidup itu ada 4, yaitu lupakan, ingatkan. Ada yang tahu tak? Baru 3. Lupakan, ingatkan. Jadi ada 4, lupa, ingat. 4, lupa, 2 kata, lupa, ingat. Nah, mungkin kita lebih perjelas. Maksud lupa di sini itu apa? Pertama, lupakan kejelekan ataupun keburukan orang lain kepada kita. Nah, maksudnya jadi supaya kita tidak ada dalam hati kita itu rasa dendam untuk membalas kejelekan orang tersebut gitu. Jadi intinya lupakan apa? Kejelekan atau keburukan orang lain kepada kita, supaya dalam hati kita tidak ada rasa untuk balas dendam, membalas kejelekan orang yang berbuat jelek kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lupakan kebaikan kita kepada orang lain tentunya. Ini fungsinya apa? Yaitu untuk supaya kita itu tidak mengharapkan balas budi kebaikan dari orang lain yang kita beri kebaikan gitu. Jadi tidak pamrih, misalkan Diki berbuat baik kepada Kang Aang misalkan. Jadi Diki teh jangan ada dalam hatinya itu ingin dibalas gitu. Jadi ketika Diki berbuat baik itu lupakan aja kebaikan kita kepada orang lain, supaya dalam hati kita itu timbul tidak ada ingin dibalas budi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga berarti apa? Kata ingat, yaitu ingatkan kejelekan ataupun keburukan kita kepada orang lain. Dalam artian kita harus mengingat kejelekan kita supaya kita lapang dada untuk meminta maaf kepada orang lain yang kita perbuat jelek gitu. Itu yang ketiga. Yang terakhir yaitu ingatkan kebaikan orang lain kepada kita. Ini fungsinya apa? Yaitu supaya kita dalam hati kita ada rasa untuk membalas kebaikan orang lain itu gitu. Jadi intinya ada
rasa ingin untuk membalas kebaikan yang diberikan kepada kita. Itu mungkin kunci hidup, ada 4 kunci hidup dalam yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari, yaitu apa? Lupa, ingat. Lupakan yang pertama keburukan ataupun kejelekan orang lain pada kita. Yang kedua, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Yang ketiga, ingatkan keburukan kita kepada orang lain. Yang terakhir, ingatkan kebaikan orang lain kepada kita. Itu mungkin salah satu kunci hidup yang harus kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin terkait masalah halal bihalal dan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi halal bihalal ini kita bisa menghapuskan dosa kita, dosa sesama antar manusia, karena memang terkait masalah dosa antar sesama manusia itu harus saling memaafkan, karena ketika kita punya dosa antar sesama manusia, kita akan menghambat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin terkait halal bihalal. Nah, mungkin kita lanjutkan ya kepada tema yang kita angkat pada kajian umum kali ini, yaitu terkait masalah apa temanya? Prinsip ukhuwah Islamiyah. Prinsip ukhuwah Islamiyah. Nah, mungkin sebelum kita bahas ke dalam prinsip, mungkin kita harus berangkat dari definisi ataupun makna arti daripada ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Mungkin barangkali dari teman-teman sering mendengar kata ukhuwah Islamiyah, baik dari teman-teman, baik dari sosial media gitu, baik dari TikTok, dari IG ataupun dari WA, sering kita mendengar kata ukhuwah Islamiyah. Mungkin barangkali ada yang mau menjawab atau menjelaskan apa sih yang dinamakan ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah. Singkatnya mah persaudaraan antar kaum muslimin. Mungkin ada yang lain mau berargumen ataupun memberikan pandangan terkait masalah makna ataupun arti dari ukhuwah Islamiyah. Dari perempuan barangkali. Akhwat. Mungkin ukhuwah Islamiyah ialah persaudaraan dalam Islam. Nah, yang di dalamnya itu bukan hanya saling mengenal nama, akan tetapi saling mengetahui latar belakang, bahkan mungkin memahami antar perorangan orang tersebut gitu Kak. Jadi bahkan mungkin bisa disebut juga persaudaraan layaknya saudara kandung, cuman berbeda orang tua gitu Kak. Baik, ada lagi? Oke, mungkin terima kasih terhadap jawaban-jawaban yang memang telah menjawab terkait ukhuwah Islamiyah. Nah, mungkin tetapi kalau kita kaji lebih dalam terkait masalah ukhuwah Islamiyah itu, mungkin teman-teman dari pengurus bahkan dari yang lain juga beranggapan sih, berstatement bahwasanya ukhuwah Islam itu dimaknai persaudaraan antar sesama umat muslim. Padahal kalau kita kaji lebih mendalam, ukhuwah Islamiyah itu kan dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab, yaitu terdapat kata ukhuwah dan Islamiyah. Nah, ukhuwah di sini kalau kita kaji itu bentuknya itu masdar yang diambil dari kata kerja atau fiil itu aho gitu, yang artinya persaudaraan dan Islamiyah. Nah, dari kata ukhuwah Islamiyah itu kalau menurut ilmu nahunya itu berbentuk sifat dan mausuf, teman-teman. Tahu ya kalau misalkan yang mengkaji ilmu nahu, dan ada yang dinamakan bab naat ya Kang Ujang, bab naat atau sifat. Nah, dari kata ukhuwah Islamiyah itu,
Uhuwah itu yaitu berbentuk mausuf dan islamiyah itu sifat. Nah, dalam artian berarti gimana? Mausuf itu yang disifatan, yang disifati. Islamiyahnya sifat. Kita contohkan aja, misalkan Zaidun Jamilun atau Aangun Aangun Jamilun. Aang teh jadi mausufna yang disifatna Jamilunna atau ganteng. Kalau Jamil mah ganteng, kalau Jamilatun baru cantik gitu. Aangun Jamilun, Aang teh ganteng, berarti yang menjadi mausufnya berarti apa? Aang, Kang Aang. Berarti Jamilunnya jadi sifat. Kang Aang anu ganteng, yang ganteng. Jadi sifat teh sering diartikan kalau dalam bahasa Arabnya apa? Anu ya, anu. Kalau dalam Indonesia yang. Jadi Aang teh yang ganteng gitu. Berarti di sini juga ukhuwah Islamiyah itu berarti kalau kita artikan secara bahasa berarti persaudaraan yang didasarkan prinsip Islam. Jadi bukan pemaknaan persaudaraan antar sesama Islam, itu beda lagi teman-teman, beda lagi. Jadi ada penamaannya lagi, yaitu ada yang dinamakan ukhuwah diniyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Gitu. Yang dijawab ataupun argumen yang dilontarkan oleh Kang Aang sama Tedela itu yang namanya itu ukhuwah diniyah. Jadi persaudaraan antar sesama agama Islam. Gitu. Jadi kita saudara dengan Kang Aang, kita saudara dengan Tedea, bahkan kita saudara dengan orang-orang Islam yang bukan dari negara Indonesia. Misalkan kita saudara dengan Palestina gitu. Karena apa? Berarti kita saudara antar sesama umat Muslim gitu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu lakukanlah islah di antara kedua saudaramu. Itu yang pertama, itu yang dinamakan ukhuwah diniyah. Berarti persaudaraan yang berdasarkan antara agama Islam. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah. Apa itu ukhuwah watoniyah? Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan itu berdasarkan kebangsaan. Kan sering kita mendengar hubul waton berarti cinta terhadap negeri. Berarti ukhuwah watoniyah itu adalah persaudaraan berdasarkan kebangsaan atau negara gitu. Nah, itu. Jadi kita saudara misalkan dengan kita saudara misalkan dengan orang yang Papua gitu. Kita saudara dengan yang ada di Kalimantan, kita saudara dengan yang ada di Aceh. Itu saudaranya dinamakan saudara apa? Saudara watoniyah. Gitu. Selanjutnya ada ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Nah, ukhuwah basyariyah atau insaniyah adalah persaudaraan berdasarkan apa? Sesama manusia gitu. Jadi di sini mah tidak memandang tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang negara juga gitu. Jadi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah itu adalah saudara pada dasarnya. Misalkan Kang Ujang gitu saudara dengan Ciro Alves misalkan ya, dengan Ciro Alves, atau Kang Aang saudara dengan siapa? Putin gitu. Atau Kang Fadri saudara dengan Patrick Kluivert gitu. Itu saudara. Tapi saudaranya itu dinamakan saudara apa? Basyariyah, ukhuwah insaniyah.
Nah, yang akan kita bahas di sini mah adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan yang didasarkan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip keislaman. Nah, apa saja prinsipnya? Yaitu ada 4 prinsip. Pertama yaitu melewati apa? Ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Dengan adanya saling mengenal, berarti kita akan mengetahui gitu latar belakang daripada orang yang kita kenal, baik daripada pendidikannya, budayanya, keagamaannya gitu ya. Terus pola pikirnya atau masalah kehidupannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu setelah adanya ta'aruf, saling mengenal satu sama lain, prinsip daripada ukhuwah Islamiyah itu adalah tafahum, yang artinya apa? Saling memahami. Ta'aruf mah mengenal, tafahum mah saling memahami, mengenal lebih dalam, saling memahami kekurangan gitu ya, kelebihan, terus kekuatan, kelemahan gitu. Jadi dengan adanya saling memahami kita antar saudara gitu, insya Allah kita akan terhindar dari apa? Dari permasalahan-permasalahan gitu. Yang selanjutnya yaitu setelah adanya tafahum yaitu ta'awun. Apa ta'awun? Saling menolong. Ta'awun itu saling menolong. Jadi ketika ada saudara kita yang kesusahan, maka dalam hati kita harus saling menolong gitu. Sama halnya terhadap saudara kita semuslim kita yang ada di Palestina ya, yang memang menurut informasi yang diketahui gitu terjadi apa? Genosida lagi gitu ya. Genosida lagi. Mungkin kita sebagai saudara semuslim, kita harus ada rasa empati, simpati dalam diri kita untuk bisa menolong daripada saudara kita yang ada di Palestina. Dengan cara apa? Kalau kita mampu, yaitu dengan memberikan donasi material, gitu, berbentuk makanan, berbentuk uang, berbentuk lainnya. Dan kalau kita lebih mampu lagi, kita bisa apa? Bisa jihad, bisa datang, bisa jihad ke sana. Tapi kalau tidak ada kemampuan untuk jihad ke sana, mungkin yang bisa kita lakukan yaitu apa? Berdoa aja, berdoa dari sini supaya saudara-saudara kita itu bisa dihindarkan ataupun bisa diselamatkan dan bisa lebih cepat untuk merdeka gitu ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir setelah adanya ta'awun yaitu takaful yang artinya apa? Takaful saling memberikan suatu jaminan keamanan gitu. Ya, saling percaya. Jadi intinya ketika kita saudara dengan siapapun, kita prinsipnya itu harus takaful, saling memberikan jaminan keamanan supaya dalam diri kita itu tidak ada kekhawatiran, kecemasan gitu. Itu jadi itu ada 4 prinsip dalam ukhuwah Islamiyah. Itu yang pertama berarti apa? Ta'aruf, saling mengenal satu sama lain, mengenal kepribadiannya, mengenal latar belakangnya gitu, latar belakang pendidikannya, mengenal saudaranya. Yang selanjutnya setelah ta'aruf yaitu apa? Tafahum, saling memahami. Yang selanjutnya ta'awun, saling menolong. Yang terakhir yaitu takaful, saling memberikan jaminan keamanan supaya tidak ada kekhawatiran, kecemasan dalam diri kita. Itu mungkin barangkali terkait masalah
prinsip ukhuwah Islamiyah. Mungkin paham ya. Jadi setelah adanya pengkajian ini berarti kita paham bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu bukan diartikan persaudaraan antar sesama Islam, tetapi persaudaraan yang didasarkan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, kalau pengertian persaudaraan antar sesama umat Islam itu disebut apa tadi? Ukhuwah diniyah. Itu mungkin barangkali terkait masalah ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang merenah dan maaf bila ada hadis ataupun firman Al-Qur'an yang salah, mungkin nanti bisa dikoreksi bersama-sama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.